Kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sifat aridah ya, yaitu sukun dan harokat. Betul tidak? Apa belum? Iya, terakhir. Sudah kan? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang saktah. Silakan dibuka di halaman 189. Nah, saktah ini masuk ke pembahasan sifat aridah. Apa penyebabnya? Sebab menghindari kekeliruan makna ayat. Ya, biar makna yang terkandung ayat tersebut tidak keliru, ya, tidak salah paham. Ini kita baca di 188-nya. Sakta atau berhenti senyap tanpa bernafas menjadi sifat aridah disebabkan oleh adanya dua kalimat yang apabila membacanya tanpa sakta akan terjadi kekeliruan makna ayat. Maka untuk menghindari kekeliruan tersebut muncul sakta. Sakta di surah Al-Kahfi ayat 1 untuk menghindari bacaan ikhfa hakiki. Sakta di surah Yasin ayat 52 untuk menghindari berhenti pada kalimat hada. Sakta di surah Al-Qiyamah ayat 27 untuk menghindari bacaan idgham bila gunnah. Dan sakta di surah Al-Mutaffifin ayat 14 untuk menghindari bacaan idgham mutaqaribain. Adanya perbedaan alasan inilah yang menjadikan sakta menjadi sifat aridah. Di sakta ini artinya berhenti. Sakata itu artinya diam. Jadi sakta di sini berhenti tapi tanpa nafas. Jadi kita lagi tilawah, kemudian berhenti sejenak nih, tetapi tidak bernafas. Setelah itu kita lanjutkan ke bacaan berikutnya. Ini namanya sakta. Ada namanya waqaf. Kalau waqaf apa? Waqaf itu berhenti dengan nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti, nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti, nafas. Ini namanya waqaf. Tapi kalau sakta, dia tidak seperti itu. Dia sedang membaca, berhenti, tidak nafas, lanjut. Begitu. Itu namanya sakta. Ya. Ada namanya al-qat'u atau qata', ya. Qata' ini dia berhenti kemudian shadaqallahul azim. Ya, berhenti karena sudah selesai membaca Al-Qur'an. Itu namanya al-qat'u. Ada al-qat'u, ada al-waqf, ada as-saktu. As-saktu ini sakta. Nah, dalam Al-Qur'an sakta ini ada berapa semuanya? Ada 4 di sini. Tapi ada penjelasan di bawahnya. Ada di surah Al-Kahfi, ada di surah Yasin ayat 52, Al-Qiyamah ayat 27, Al-Mutaffifin ayat 14. Jadi apa tadi sakta itu definisinya? Berhenti, bernafas, tanpa berhenti bernafas. Berhenti apa? Tinggal nanti berhenti sejenak tanpa bernafas. Ya. Nah, sedikit penjelasan. Bacaan saktah yang hukumnya wajib menurut qiraat Hafs atau riwayat Hafs, ya, menurut riwayat Hafs. Ini kalimat qiraatnya diganti dengan riwayat. Diganti aja di halaman 189. Bacaan saktah yang hukumnya wajib menurut riwayat Hafs hanya ada di 4 tempat ini saja. Jadi riwayat Hafs hanya ada di 4 tempat ini saja. Mana yang 4 ini itu? Di atas. Al-Kahfi ayat 1, Yasin ayat 52, Al-Qiyamah 27, Al-Mutaffifin ayat 14. Itu yang wajib. Sedangkan sisanya yaitu di akhir surat Al-Anfal dan di surah Al-Haqqah ayat 28 hukumnya jaiz. Artinya boleh disaktahkan dan boleh tidak. Jadi semuanya saktah ada berapa jadinya? 6. Tapi yang 2 ini boleh sakta, boleh tidak.
Ya, karena ada cara yang lain cara bacanya. Sedangkan di 4 tempat ini dia harus disaktahkan. Perhatikan di halaman 190. Lihat, ini di Al-Kahfi ayat 1. Ada kalimat iwajan, ada kalimat qayyima. Di atasnya ada apa? Ada sin. Ya. Kemudian marqadina hadza, dia sin. Ada apa itu? Ada sin, ya. Tapi ada kolaknya ya. Kemudian al-qiyamah, lihat. Man, ada sin. Al-mutaffifin, bal, ada sin. Nah, sin kecil ini kependekan dari apa? Atau singkatan dari saktah. Saktah diambil S-nya doang. Jadi sinnya doang, saktah. Ya, begitu. Di Al-Kahfi, Yasin, Al-Qiyamah dengan Mutaffifin. Di akhir Al-Anfal, masuk ke surah Bara'ah ya, atau At-Taubah, nggak ada sinnya. Di Al-Haqqah ada sin. Ya. Maliyah halaka. Tapi sekarang kita akan praktekkan nih. Coba lihat di halaman 191-nya. Nafas kita itu terbatas. Jarang orang yang punya nafas panjang. Ada tidak yang bisa membaca 2 ayat sekaligus di surah Al-Kahfi? Kayaknya nggak ada yang sanggup ya. Maka di surah Al-Kahfi ini cara bacanya bisa 2. Bisa saktah, bisa waqaf. Saktah itu hanya ada ketika diwasolkan saja. Ketika waqaf tidak ada saktah di sini. Perhatikan di surah Al-Kahfi. Baik, ada kalimat iwajan. Iwajan, terus di sini ada qayyiman. Tadi ada penjelasan ikhfa di surah Al-Kahfi untuk menghindari apa? Ada tadi penjelasannya di nomor 2. Coba nomor 2 baca halaman 188. Untuk menghindari bacaan ikhfa hakiki. Ini kalau dilanjut gimana bacanya? Ketemu qaf nih. Iwajan qayyima, ya kan? Nah, agar tidak terjadi ikhfa, maka gimana caranya? Bisa 2. Bisa waqaf dibaca iwajan. Mudah mad iwad tuh. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Terusnya ya, ikhfa nggak ada, berarti ini pun bisa, itu dengan cara diwakafkan. Yang kedua, cara baca Quran kan bisa diwasolkan. Nah, ketika diwasolkan, maka di sini harus disaktahkan. Artinya jangan sampai diikhfakan. Tetap dibacanya iwaja, tapi kita nggak nafas, kemudian lanjut. Iwaja qayyima, iwaja qayyima, jangan iwajan qayyima. Jadi di surat Al-Kahfi ini untuk menghindari ikhfa. Untuk menghindari ikhfa bisa 2. 1, bisa dengan cara diwakafkan di ayat terakhir, ayat 1. Yang kedua, bisa disaktahkan. Tapi kalau ini dibacanya wasol ya. Kalau wasol ada saktah. Paham tidak? Jadi intinya untuk menghindari ikhfa. Dia asalnya matanin itu. Asalnya iwajan, mad iwad. Itu mad iwad asalnya. Cuma ditulisnya tanpa tanwin ya. Ditulis tanpa tanwin. Asalnya itu mad iwad. Asalnya ini. Nah, gitu. Iwajan asalnya. Kemudian dibuang 1, tinggal 1. Jadi pahami? Untuk menghindari kekeliruan makna ayat. Itu. Jadi bukan masalah riwayat atau apa, ini untuk menghindari kekeliruan. Baca aja terjemahannya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
Ya, jadi kitab itu walam yaj'al lahu iwaja. Iwaja artinya bengkok. Qayyima, ini bilang bengkok, tapi ini bilang lurus. Di gimana tuh? Ini bilang bengkok, ini lurus. Jadinya bengkok yang lurus. Gimana itu? Bisa nggak? Kalau dia diginikan, nanti bengkok yang lurus. Gimana tuh, bisa dipahami nggak? Bengkok yang lurus, gimana? Jadi kalau diikhfakan, maka dia kedudukannya dalam i'rab, nahu ya, dalam nahunya, nanti bisa jadi sifat nantinya. Yang, artinya yang. Jadi bengkok yang lurus. Jadi sifat. Ada dalam nahu isyraf itu ada pembahasan na'at man'ut atau sifat musuf. Masjid yang indah. Al-masjid al-jamil. Al-masjid al-jamil. Al-masjidul jamilu, masjid yang indah itu di mana ini? BPI. Punya al-masjidu al-jamilu fi BPI. Terjemahannya, masjid yang indah itu ada di BPI. Ini artinya yang di sini. Lihat, ininya sama tuh. Ini kalau untuk lebih jelasnya, kita harus membahas nahwu sharaf. Lihat, di sini ada alif lam, di sini ada alif lam. Di sini dhammah, di sini dhammah, harus sama dia. Jadi masjid yang, di sini artinya yang. Nah, ini juga sama nih. Di sini ini, di sini ini. Di sini tidak ada alif lamnya, di sini tidak ada alif lamnya. Maka dia mempunyai arti nanti yang, kalau seandainya dibacanya ikhfa. Nah, karena tidak mempunyai arti seperti itu, maka harus diberhentikan di sini nih. Jangan dibaca ikhfa. Harus diberhentikan, harus dibaca apa nih di sini nih? Mad iwad. Ya, mad iwad dibacanya. Karena baca Al-Quran bisa dua, bisa berhenti di setiap ayat, berarti namanya waqaf, atau dilanjut. Ketika dia berhenti di sini, nggak jadi masalah, nggak ada masalah, karena nggak akan terbaca ikhfa. Yang menjadi masalah adalah ketika akan dilanjutkan. Ketika dilanjutkan akan terjadi ikhfa itu, karena ada tanwin dengan qaf. Ya, akan jadi ikhfa. Sedangkan di sini ikhfa harus dihindari. Maka solusinya gimana? Berhenti mad iwad, kemudian tanpa nafas, lanjut ke sini. Paham? Jadi bacanya alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Cara pertama. Lanjut nafas nih. Setelah itu baru ayat kedua. Qayyiman liyunzira ba'san syadida, dan seterusnya. Ini cara yang pertama, berarti dibaca waqaf. Cara yang kedua dibaca wasol. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyima. Iwaja. Qayyima. Gitu. Jadi berhenti di sini, kemudian berhenti di sini. Di sini berhentinya tanpa nafas. Ya, masuk ke sini. Di mana mulainya lagi? Baru qayyimal liyunzira ba'san syadida. Paham tidak? Ada pertanyaan? Kalau dari qayyimal itu kita idgham kan enggak boleh. Idgham kemana? Di qayyimal liyunzira ba'san. Kalau nafas kita masih kuat, lanjut nggak apa-apa. Ini waktu nafasnya habis di qayyima, maka boleh berhenti di sini. Kalau lanjut qayyimal liyunzira, ya harus nggak ada sakta di sini mah. Sakta di sini aja. Qayyimal liyunzira. Di wajah, kemudian langsung kita idghamkan. Qayyimal liyunzira ba'san. Boleh. Ini hubungannya dengan nafas. Kalau nafas kita kuat sampai selanjutnya silakan. Ya, kalau nafas kita nggak kuat berarti berhenti di sini biasanya. Nafas kita itu standarnya berhenti di sini.
standarnya. Tidak akan sampai 2 ayat panjang begitu, nggak akan kuat biasanya. Ya, Muammar mungkin ya, karena beliau terlatih ya. Nah, beliau terlatih. Kalau terlatih mungkin bisa panjang. Di YouTube saya lihat ada orang yang baca surat Ad-Duha kalau tidak salah ya. Wasyams. Wasyamsi wadduha wal qamar, terus begitu. Iya, tapi nggak tahu apakah dia ada nafas yang dia ambil di tengah jalan, kita tidak tahu tuh. Kalau seandainya satu nafas itu luar biasa panjang itu. Apalagi dia bacanya pelan karena pakai lagu-lagu begitu. Berhenti itu berapa ya, biasanya dikatakan berhenti sejenak. Sejenak itu artinya nggak lama-lama. Ya. Pokoknya di asal ini aja, asal tidak ada ikhfa di situ. Iwaja qayyimal liun, iwaja qayyima gitu. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi di surah Al-Kahfi bisa 2 dibacanya, 1 bisa dibaca waqaf, 2 bisa dibaca saktah. Saktahnya kalau apa? Kalau dibaca wasol. Jadi saktah itu saat wasol. Kenapa? Karena alasannya kepanjangan ini. Kepanjangan di antara alasannya mungkin karena panjang nafas kita. Sama dengan di surah Yasin. Perhatikan di surah Yasin. Ya. Ini juga bisa 2 nih. Di surah Yasin untuk menghindari apa tadi? Coba baca yang nomor 2 tadi. Nomor 2 tadi dibaca. Lanjutannya. Penjelasan tadi. Di surah Yasin untuk menghindari ada? Untuk menghindari berhenti di kalimat hada. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hada. Ini yang salah. Ya, ini yang salah. Jangan sampai berhenti di hada. Ya, karena tidak boleh berhenti di hada, maka berhenti di marqadina. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Boleh di sini berhenti dengan nafas, namanya waqaf. Lanjut nanti. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini cara 1. Cara 1 berarti di waqaf di situ ya, boleh. Cara yang kedua dengan disaktahkan. Kalau disaktahkan berarti saat diwasolkan. 1 ayat ini 1 nafas. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Boleh. Jadi bisa 2 ya untuk surat Al-Kahfi dengan surah Yasin. Surah Al-Kahfi untuk menghindari bacaan ikhfa, surah Yasin untuk menghindari berhenti pada kalimat hada. Pertanyaannya, kenapa harus harus menghindar dari berhenti di situ? Apa alasannya? Karena di sini 1 ayat, tapi ada 2 pembahasannya nih. Qalu, mereka bilang, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ini bertanya nih. Man ba'atsana, siapakah yang membangkitkan kami min marqadina, dari tidur kami? Bertanya. Ini tanda tanya di sini nih, di yang qala ini tanda tanya. Ada yang jawab, hadza ma wa'ada ar-rahman. Ini adalah apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Begitu. Jadi kalau tidak salah ini perkataan malaikat nih. Jadi kalau ya wailana man ba'atsana min marqadina, ini perkataan manusia nih. Sedangkan jawabannya hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, ini perkataan malaikat ya kalau kita lihat di tafsirnya. Makanya di sini harus berhenti. Kenapa harus berhenti? Biar tidak gabung perkataan manusia dengan perkataan malaikat. Kalau berhenti di hadza, nanti maknanya salah-salah nanti, acak-acakan.
Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Umpamanya. Ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini maknanya kacau kalau begitu. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Siapakah yang membangkitkan kami dari tidur kami? Bertanya. Maka jawabannya ini adalah apa yang sudah diinstruksikan oleh Allah SWT. Hadza ma'adur rahman. Karena dalam nahwu, dalam bahasa Arab ya, hadza juga bisa kebawa ke sini sebenarnya kalau mau mah. Cuma kan tidak seperti itu nanti artinya, salah nanti artinya. Kalau dimasukkan hadza ke sebelumnya, artinya man ba'atsana mim marqadina hadza. Siapa sih yang sudah membangkitkan kami dari tidur kami ini? Gitu. Bisa sebenarnya secara makna. Cuma karena di sini ada dua perkataan, yang satu perkataan manusia, yang satu perkataan malaikat, maka harus dipisah di sini. Karena harus dipisah, maka kita menghindar dari berhenti di hadza. Ya. Dengan cara apa berhenti di hadza dihindari? Pertama dengan cara waqaf di qala. Waqaf artinya nafas kitanya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Udah berhenti. Nafas ya. Baru setelah itu mulai. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah ini waqaf. Kalau dengan wasal berarti satu nafas. Satu nafas tapi tetap di situ harus berhenti. Karena untuk menghindari tadi hadza tadi ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Gitu ya, habis nafasnya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Bisa saja di sini alasannya karena dia panjang ya. Bedakan dengan di ayat berikutnya surah Al-Qiyamah. Di surah Al-Qiyamah dengan surah Al-Mutaffifin, dia hanya bisa dengan satu cara saja. Apa satu cara itu? Sakta saja. Kenapa sakta saja? Karena ayatnya pendek. Mau diwasolkan tah? Mau diwakofkan tah? Maunya? Apa nih? Ya. Waqilaman, habis napasnya umpamanya. Baru rok. Nggak ada habis napas di situ. Ya, masih pendek di situ. Nafas kita masih banyak. Tapi kalau di surah Yasin dengan surat Al-Kahfi, ada kemungkinan habis nafasnya. Maka bisa dua caranya. Kalau di surah Al-Qiyamah, waqilaman roko. Nggak bisa waqilaman nafas. Setelah itu roko. Nggak seperti itu. Jadi di surah Al-Qiyamah cuma bisa satu saja, yaitu saktah. Saktah itu artinya bacanya diwasol. Ini kalau kita lihat ada man. Man dengan ro masuknya ke hukum apa? Idgham bila guna. Nah, kalau dibaca idgham bila guna, maka pemahamannya akan lain. Wa qila marraq. Apa itu marraq? Orang enggak paham marraq. Tapi kalau man siapakah? Raqin yang meruqyah. Wa qila dan dikatakan man siapakah? Raqin yang meruqyah. Paham? Tapi kalau dikatakan wa qila marraq. Orang bingung, apa marok itu? Dalam bahasa Arab ada marok ya, tanpa ada tasdid. Marok artinya kuah. Bisa saja mungkin orang pemahaman seperti itu. Iya, marok itu kuah artinya. Kuah daging itu ya, bahasa Arabnya marok ya. Jadi bisa orang pahamnya lain nantinya. Maka biar pahamnya betul, maka harus disaktahkan. Kenapa? Karena kalau tidak saktah masuk ke idgham bila guna nantinya. Nah, di ayat ke-14 surat Al-Mutaffifin, kalla bal rona. Di sini juga pendek. Tidak ada alasan untuk dibaca waqaf, bernafas, enggak ada alasan. Kalla bal. Habis nafas enggak di situ kira-kira? Masih banyak. Ya, masih banyak kita. Nah, maka di sini untuk menghindari apa namanya tadi? Idgham apa namanya? Mutaqarriban. Lam dengan ro ya. Wa qul rabbi. Gimana bacanya? Wa qur rabbi zidni ilma. Lam ketemu ro itu dibaca idgham nanti.
Hanya saja di sini kalau dibaca idgham, khawatir pemahamannya nanti orang beda nanti. Kalla barrona ala barron, jadi barron. Barron. Sedangkan yang dimaksud di sini bukan barron, tapi ron saja. Bal, ron, ron. Apa itu ron? Kata Rasulullah SAW, ron itu adalah titik hitam. Saat kita maksiat sama Allah SWT, maka akan ada titik hitam, tag hitam. Maksiat lagi, tag hitam lagi. Maksiat lagi, hitam, 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 hitam. Hatinya tertutup hitam. Kalau hatinya tertutup hitam, maka cahaya matahari masuk nggak? Ini ada kaca nih. Nah itu kayak gini nih. Bedakan antara kaca yang tertutup dengan kaca yang nggak tertutup. Umpamanya kaca di sini tertutup hitam semua. Matahari masuk nggak? Beda dengan biasa ya, transparan. Dia akan masuk mataharinya. Jadi hati ibarat kaca ya. Kalau tidak salah kata para ulama seperti itu. Dia ada titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam, sehingga hidayah tidak masuk. Ya. Hidayah tidak masuk. Karena hati ini alat penerima sinyal. Hati kita itu alat penerima sinyal. Ibarat HP ini. Di sekitar kita itu banyak sinyal sebenarnya. Tapi kalau HP-nya mati, masuk nggak sinyal? Nggak bisa. Di dalam sini ada alat penerima sinyal di sini nih. Di dalam, cuma kita nggak tahu aja isinya. Seperti apa ya, HP taunya pakai doang. Kalau alat penerima sinyalnya mati, nggak bisa masuk dia. Atau rusak, nggak bisa masuk dia. Nah, alat untuk menerima sinyal dalam diri kita itu namanya hati. Kalau hatinya rusak, nggak bisa nerima. Atau hatinya sakit. Kalau sakit berarti rusak ya. Makanya kata Allah SWT, fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Ketika hatinya penyakit, maka sinyal-sinyal kebaikan nggak nyampe ke dia. Ini orang-orang munafik. Ayat turun kan, Rasulnya tengah-tengah mereka. Tentu saja mereka tidak mau beriman. Kenapa? Karena alat untuk menerima sinyalnya error, nggak masuk. Ya, ini namanya ron kata Rasulullah SAW. Ron kallabal ron ala qulubihim. Ron ala qulubihim. Ron di atas hati mereka. Di atas hati mereka ada tik 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 gitu. Dalam ajaran Islam, gimana cara untuk menghilangkan titik-titik hitam itu? Maksiat titik hitam, gimana cara menghilangkannya? Istighfar, di antara istighfar ya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, kata Allah. Innal hasanat, sesungguhnya hasanat. Apa hasanat artinya? Kebaikan. Yudhibna akan menghilangkan sayyiat, kejelekan. Jadi kalau kita habis maksiat, itu kan kejelekan. Gimana cara menghilangkannya? Kita buat hasanat. Apa bentuk hasanatnya? Istighfar, atau infak sedekah, atau sholat 5 waktu. Makanya antara sholat dengan sholat itu penghapus. Sholat ini penghapus dari dosa yang kita lakukan antara sholat dengan sholat. As-shalawatul khams, kata Nabi ya. Sholat 5 waktu. Ramadan. Jumat ke Jumat ya, itu menghapus dosa-dosa di antara itu. Kita habis sholat nih, keluar maksiat, lihat apa gitu ya, umpamanya yang dilarang. Itu ada titik hitam, tag gitu. Nanti masuk waktu duhur, sholat lagi, gimana tuh? Hilang lagi. Kenapa? Kan ada hasanat di situ. Ibarat ini warnanya apa nih? Warnanya apa nih? Kuning, coklat. Taruhlah ini kopi, warnanya hitam. Untuk merubah warna hitam jadi putih gimana caranya? Gimana caranya? Putih. Ya. Kayak ditetesin zat kimia. Ya. Iya. Atau kotnya dibuang aja deh, ganti dengan iwaro. Iya. Ini air bening kan, air putih ini. Kita buka, tapi ini sedikit aja airnya. Kalau airnya umpamanya seember umpamanya atau segini ya. Kita tuangin, ke sini tuangin. Serut lama-lama yang dari dalam pada keluar enggak? Ya kan? Lama-lama hitam itu akan keluar berganti dengan ini nantinya. Hitam ini ibarat dosa.
titik-titik hitam tadi ya, untuk menghilangkannya dengan kebaikan. Ini kebaikan diantaranya. Dan dengan amalan-amalan soleh. Ketika kita habis melakukan maksiat, amalan soleh kita lakukan terus, maka dia akan berganti menjadi bersih lagi. Begitu. Makanya dalam ajaran Islam itu kita diajarkan untuk selalu beramal soleh. Kenapa? Karena amal soleh itu menghapus yang tadi itu. Dan kita tidak bisa luput dari melakukan maksiat. Nggak mungkin kita menghindar dari maksiat. Nggak mungkin. Selama manusia, kita akan maksiat sampai mati kita itu. Iya. Ya, sekalipun pakaian kita kokoh kemana-mana. Ya. Kita jalan habis masjid nih, sedang berzikir astagfirullah di depan mata, lewat orang yang auratnya terbuka. Itu kan maksiat juga akhirnya kelihatan. Subhanallah, tapi liriknya ke sini. Astagfirullahaladzim. Maksiat itu kan kita nggak akan bisa menghindar. Tapi alhamdulillahnya Islam mengajarkan kita untuk melakukan amal kebaikan yang lain. Dengan amal itu maka dia akan terhapus. Persis seperti ini tuh. Biar air ini berganti dari hitam menjadi bening, tuangin aja air bening. Cerut. Atau comberan biar bersih. Gimana caranya? Biar bersih comberan tuh. Iya. Kapan coba? Nih, comberan di Jakarta, di Sungai Ciliwung ya. Itu kan kotor tuh. Kapan dia bersih? Kalau ada air, dialirin air yang banyak, berganti dia menjadi bagus airnya. Begitulah kondisi. Dan itu disebut dengan istilah ron, ya. Kallabal ron. Makanya dibacanya sakta. Karena kalau dibacanya lanjut, kallabarrona. Apa itu barron? Jadinya barron bukan ron, tapi barron. Jadi pemahamannya. Dan di sini dibacanya dengan cara sakta. Jadi untuk nomor 3 dan 4, 3, 4 hanya bisa dibaca satu cara saja, yaitu sakta saja. Berarti kalau sakta bacanya harus wasol, ya, tidak boleh berhenti, harus wasol, tidak boleh wakaf. Sedangkan di nomor 1, nomor 2, Al-Kahfi dan surah Yasin, ini bisa dibaca dengan 2 cara. Bisa dengan wakaf, bisa dengan sakta. Sakta berarti harus diwasolkan. Bisa dipahami nggak sampai di situ? Nah ini yang wajib nih. Riwayat hafaz ya. Ini yang wajib. Saya juga pernah mendengar sih, tapi ini bukan bacaan kita ya. Ada salah seorang syekh, entah qiraat apa saya kurang tahu bacanya. Bacanya barron dia mereka, bacanya barron. Kalla barrona ala, bukan balrona, tapi barron ada. Tapi bukan riwayat yang kita sedang bahas sekarang ya. Ada riwayat yang lain. Bisa difahami sampai nomor 4? Insyaallah ya. Nah, kemudian kita masuk ke Al-Anfal nih. Akhir surat Al-Anfal itu alimun. Alimun. Alimun ketemu ba. Jadinya apa? Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallah. Bisa dengan cara begitu. Makanya di sini mah hanya pilihan saja. Kenapa? Karena dia bisa dibaca yang lain. Bisa innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih, dan seterusnya. Bisa 3 di sini nih. Yang ketiga sakta. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Gitu. Ya. Kemudian ada di surah Al-Haqqah. Di surah Al-Haqqah. Ma aghna anni maliyah. Ma aghna anni maliyah. Boleh berhenti. Halaka anni sultaniyah. Atau
ma aghna anni maliyah halaka anni, dan seterusnya. Jadi bisa disaktakan, bisa diwakafkan. Untuk yang nomor 5 dan 6. Tapi yang kita praktekkan ini 1, 2, 3, 4 tuh. Karena ini wajib dibaca sakta. Jadi paham ya? Insyaallah. Kita akan praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Ini yang pertama, cara yang pertama yaitu dibaca waqaf. Yang kedua sakta. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Nah, jadi iwaja berhenti tanpa nafas, masuk ke qayyimah. Kalau kita mau panjang juga boleh. Kemudian gini. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Kan kuat kan? Akan kuat. Tapi kalau kuat mah boleh sampai terakhir. Ya kalau kuat. Ini kita untuk menghindari apa tadi? Ikhfa hakiki. Begitu. Nomor 2. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya, itu cara pertama. Yang kedua, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Saya insyaallah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Itu cuma satu doang, satu cara ya. Yang kedua, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Itu cara apa? Pertama, ya.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san liungnya ditahan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Qalu ya lanjut. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu himnya ditahan dihim tahan dulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, lanjut. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq gitu. Intinya mah di mannya tidak boleh diidghamkan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira. Kalau nggak kuat mah qayyim aja, qayyima berhenti. Kalau nggak kuat qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Nanya agak berhenti dikit. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kakaknya panjang. Ma kanu yaksibun. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja
qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ba'san ikhfa qayyiman liyunzira ba'san sadidan jangan ba'san qayyiman liyunzira ba'san sya qayyiman liyunzira ba'san sadidan sin besar syadida Beda antara sadid dengan syadid. Ini pakai sin besar. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubassiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Dan ini yang mana ini? Yang kedua apa tadi? Sakta. Kalau sakta berarti harus tahan di wajahnya, jangan berhenti. Ya, berarti itu wakaf tadi. Nah, kalau nggak kuat di qaim aja berhenti. Ini sebenarnya kalau prakteknya, ini kan kita sedang belajar ya. Kalau prakteknya mah kita pasti akan wakaf karena udah habis napas di situ. Kalau prakteknya, cuma kan kita sedang belajar. Kita sedang mempraktekkan bacaan sakta. Ya, kalau prakteknya iwaja berhenti, lanjut qaimah. Termasuk juga di surat Yasin juga ya. Prakteknya nanti di marqadina kita habis nafas. Kemudian setelah itu baru hada cukup, enggak usah bolak-balik. Enggak perlu dibaca 2 kali. Lanjut aja. Cuma ini kita sedang belajar saja ya. Ya. Sedang belajar. Kalau nafasnya nggak kuat, diputus-putus saja. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Habis nafas. Alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ini yang pertama ya, berarti dia apa nih? Waqaf. Lanjut. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Nah, ini cara pertama. Cara kedua berarti berhentinya di mana? Di qayyimah kalau mau ya. Di situ. Tapi iwajahnya harus berhenti sebentar. Tidak boleh dibaca iwajang ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Begitu. Lanjut dulu. Yang kedua ya, yang kedua. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minin. Sin besarnya belum masuk. Wa yubashshi, jangan wa yubassi, tapi wa yubashshi. Sin kecil tuh. Ash. Wa yubashshi. Ujung lidah kemanain? Ujung lidah
Kalau sin besar di mana posisinya? Tengah lidah. Ash. Tapi kalau sin nempel tuh ujung lidah ke gigi bawah. As. Wayubas nempel tuh ke bawah. Ini jangan nempel. Dia di tengah. Wayubashi. Wayubashi. Ya, enggak nempel. Coba ulang lagi. Wayubashirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Ya. Lanjut. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Itu dibaca sin, harusnya sa. Man ba'atha sa. Qalu ya wailana man ba'athana ba'athana. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ya. Hadza ma wa'ada rahman. Tekan, roknya tekan. Hadza ma wa'adar. Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ya. Coba kedua. Qalu ya wailana man ba'asana. Jangan masuk ke sin. Jangan ba'asana, ba'athana, ba'atha. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Hadza ma wa'ada rahman. Tekan roknya. Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Kalla iza balagatit taraqiya wa man roknya matobi. Kalla idza balagatit taraqi. Kalla iza Lanya panjangin, majaiz. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raqa. Yang ngerokok. Ini ngerokok. Panjangin. Karena mad al sukun nih. Wa qila man raqa. Kalau nggak dipanjangin persis kayak rokok. Wa qila man raqa. Ya, jadi harus panjang mad al sukun. Wa qila man raqa. Rokok. Ulang coba. Wakilaman. Wakilaman Ada konya memang betul tadi juga. Coba ulang lagi. Konya harus ada. Wakilaman rokok. Tapi panjangin roknya. Wakilaman rokok. Wakilaman rokok. Nah gitu. Dia takut rokoknya itu kayak. Iya. Iya. Beda antara koknya fathah dengan koknya qalqalah. Oh ya. Wakilaman rokok itu qalqalah apa bukan? Nah, wakilaman rokok. Akko gitu ya. Itu qalqalah. Lanjut. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, cukup. Allahul azim. Kalau gitu, nah ini untuk nomor 9 ya, maksud nomor berapa? Nomor 5, nomor 6. Ini hukumnya bukan wajib. Ya, jaiz ya, boleh artinya. Nah untuk yang Al-Anfal, ini tadi bisa 3 ya, Al-Anfal itu. Ya bisa 3. Bisa dibaca waqaf. Inna
Innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian tanpa bismillah kita langsung masuk ke surah At-Taubah. Bara'atum minallahi wa rasulih. Bara'atum minallahi wa rasulih. Dan seterusnya. Ini dianggapnya Al-Anfal dengan At-Taubah satu surat jadinya. Jadi seperti biasa aja. Jadi berhenti pada disukun, di alim, kemudian langsung ke baro. Cara pertama. Cara kedua, dibaca iklab tuh, alimun. Mun itu kan, alimun itu kan tanwin ya, ketemu dengan ba. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah. Coba alinya jadinya 2 harokat, kan dibaca wasal dia. Nah, yang ketiga dibaca mad disukun tapi dengan sakta. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Dibaca sakta. Jadi dibaca waqaf, dibaca wasal. Dibaca wasal bisa 2. Diwasal langsung dengan cara diiklabkan, atau dibaca wasal tetapi nggak bernafas. Tetap ada sukun dibacanya. Alim, baro gitu. Ustaz, kalau di wakofa kan ini ada sukun. Tapi kalau sepakan batawi atau ada sukun? Ada sukun. Mau dengan juga. Jadi kalau disaktakan sukun. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Jadi dibaca dari sukun. Untuk yang al-haqqah, ma aghna anni maliyah. Boleh waqaf di situ. Halaka anni sultaniyah. Begitu. Atau dilanjutin. Ma aghna anni maliyah. Halaka. Maliyahnya berhenti dulu. Maliyah. Halaka anni. Ya. Maliyah. Enggak bernafas. Ditahan. Pas kita baca maliyah itu enggak nafas. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Itu namanya sakta. Ya. Ini saja barangkali ya. Kita cukupkan dulu 9:30. Mudah-mudahan karena yang praktek sudah banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya mudah-mudahan bisa lancar ya. Sudah bisa insyaallah. Ataupun kalau tidak nanti pekan depan bagian belakang. Nanti yang praktek. Ya, yang ke belakang depan. Yang belakang ke depan. Iya. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi untuk Al-Kahfi prakteknya mah pasti berhenti di bulatan itu. Prakteknya mah. Untuk Yasin juga prakteknya berhenti di situ, di kola itu pasti. Ya, prakteknya mah kita tilawahnya. Karena nafasnya berhenti di situ. Tapi ini untuk pengajian untuk ilmu aja ya, pengetahuan. Tapi kita tutup dengan qul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.